Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita makan lagi. Makan terus. Makan terus sambil Tadarus. Terus. Mungkin. Maksudnya kalau terlalu dekat bisa dimanfaatkan. Terlalu jauh kita mau menasehati itu nggak masuk karena anak itu belum kenal sama kita. Ya. Nah yang paling bagus itu pertengahan. Dalam artian pertengahan ketika ada yang salah dengan anaknya kita berani menegur. Tapi dengan cara-cara yang elok juga. Kenapa kita berani menegur? Karena udah kenal. Nah kalau kita terlalu jauh, kita nih contoh ada anak. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita makan lagi. Makan terus. Makan terus sambil Tadarus. Terus. Mungkin. Sambil ngobrolin perkara serius. Enggak, jangan serius. sambil ngobrolin perkara. Yang serius. Enggak serius. Lalu makan terus sambil ngobrolin. Nah, kita opening dulu. Semuanya selamat datang kembali di podcast Bekal Kosong. Sekarang kita akan mulai dengan makan-makan dulu ya. Kita makan apa hari ini? Ayam pecel. Kita makan pecel, guys. Pecel ayam. Pecel ayam. Pecel ayam. Enggak ada lelenya. Enggak ada, Bang. Enggak ada. Nah, sebelum kita makan, kita berdoa dulu akan dipimpin oleh Iqbal, Bang. Yang piringnya beda. Kita Piringnya beda. hijau sendiri. Si Iqbal piringnya beda, guys. Masya Allah. Karena yang adanya cuma Oh, enggak ada nih, ada. Kenapa sama di sini? Nah, tadi kelihatan 4. Doa lah. Apa, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita berdoa dulu, mudah-mudahan meskipun ini sebutnya makan malam, tapi dengan makan malam ini mudah-mudahan menjadi energi dan tenaga untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Amin. amin. Kita berdoa dulu, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wah, Oke, aku minum dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangnya. Terhimpasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda. Aduh, gak ada sendok ya. Di cocok Sulawesi aja, aja. cocok aja di sini. Iya. Ini pakai ini Toh, yang makan kita aja. Nasi gimana bro? Cepot. Hah? Mau nambah? Nanti Nanti aja ini. Nanti aja itu mah gampang. Ini satu. Gede ya. Gede ya. Tahu tempenya ambil sesuai pesanan ya. Satu. Jangan berlebihan gitu. Oh, Hmm. nanti kan. Bang, makan. Ini gajah sudah ngobrol. Aman aja. Nanti kalau misalnya ngobrolnya nggak banyak, ayo percepat. Santai-santai. Udah. Tuh kalian di situ ya. Nah, ini kita sini. Sebenarnya gimana sih cara ngebedain pecel ayam yang enak sama yang enggak? Sambalnya Sambalnya. Terus itu aja. Cara goreng ayamnya. coba. Apa nilai? Maksudnya gimana? Cara goyang itu gimana, Bang? Emang ada cara goreng yang lain? Selain Maksudnya- dicelup? Dari segi kematangannya. Garing apa enggak gitu ya? Durasi. Kita bisa di-adjust kan? Mang garing gitu kan? Durasi berarti. Tidak semua. Kelamaan, soalnya banyak yang mau beli. Atau ininya masih ada darah tuh di dalamnya bang. Kalau itu kan Juga dia dari marinasi sih. marinasi bumbunya ya. Bumbu daging. Betul. Kalau anda direbus dulu sampai matang. Hah? Enggak hancur dagingnya nanti. Enggak. Pernah. Tapi direbusnya sama ini masak kayak marinasi gitu. Diungkep. Iya diungkep. Oh itu yang menunjuk oh ini enaknya gitu ya. Hmm. Soalnya jadi pukul ini kayak. Iya itu. Jadi kita gorengnya sebentar tuh nggak ragu ini udah matang belum gitu. Ini kayaknya rata-rata diungkep dulu sih jadi kuning gitu. Iya. Diungkep dulu kan sebenarnya. Semuanya. Enggak langsung. Dan terus semuanya kan. Semuanya sih. Oh enggak? Anu ayam getih, nah kayaknya berarti Fried chicken, sorry. Apa? Kentucky ya. Kenapa?
Yang gitu yang kadang ada masih ada merah-merahnya. Oh iya. Tapi albaik merah-merah bukan darah. Oh, gitu. Bumbu. Mas. Kan kentak itu digoreng langsung ya, gak diungkep gitu. Nanti cuma marinasi langsung goreng. Metode itu. Jadi banyaknya sana ke kenang-kenang yang gitu. Tapi ini kan ngomongin ayam lah ya. Kan tadi untung harus matang banget. Terus tadi yang nggak ada darahnya. Sedangkan di Quran itu kan ada apa sih? Pokoknya haram lah makan darah. Tapi katanya ada di taksis ayat itu, di khusus bukan khusus kan di istisna kan dengan apa? Darah. Bukan di istisna, sorry. Diperjelas darah gimana sih yang diharamkan itu, darah yang mengalir. Nah kan kalau yang di daging itu darah yang bukan mengalir, dia nempel, emang nempel dari dagingnya. Gimana tuh? Apakah itu tidak kotor ada? Karena belum baca tafsir itu sih. Oh, belum. Tapi setahu ya darah. Oh, Quran haram. sih. Quran. Kotan. Kan kayak ati kan, itu kan darah ya? Ati itu darah. Nggak tahu sih itu. Apa Quran? Quran tuh udah pasti. Pasti. Kan ada kopi, ada zoni kalau dalam hadis. Kalau kopi udah pasti, kalau zoni itu masih bukan subjektif ya, kayak Dulu masih Imam ada. Syafi'i pernah dites lah Hmm. sama orang-orang yang nggak suka sama Imam Syafi'i. Jadi Ada gitu orang nggak mau sama Bang Syafi'i. wah karena Haters ya malu. hasad lah. Akhirnya ditesnya tuh Terus selalu ada. pokoknya banyak lah ditanya apa segala macam yang masih anak ingat gitu. Pertama ketika dia minum halal, tapi setelah minum itu jadi haram. Pas minum. Pas Jadi, sebelum minum halal. sebelum minum halal, pas udah minum Haram. Jadi haram. haram. Apa itu? Kenapa? Oh. Apa sebabnya? Gitu. Kira-kira kenapa? Mungkin haramnya haram digoiri, bukan zatihi. Nah, bukan. Bukan. Karena nggak baca Bismillah. Bukan. Ini air halal. Terus Ketika dia minum, dia mimisan. Kecampur air ini jadi darah, jadinya Darah. haram. Darahnya. Nah, gitu. Wah, Oh iya iya. Bisa gitunya. memang kebeliauan beliau. Beliau. Kepikiran gitu ya. Itu kalau mati dari Panas. Panas sih setelah dicolokin. Gak ada cabut tuh isinya is. Gak dicabut. Pokoknya gak ada isnya. Ditanya lagi apa? Ada 5 orang zina, tapi yang dirajam 1, yang diasingkan 1, yang dicambuk 1. Jadi dari 5 orang ini beda-beda hukumannya. Kenapa? Ya, karena keadaannya berbeda. Karena kalau yang di jam itu kalau muhsan, Nah, yang iya. pasti udah nikah. Oh itu. Kalau yang diasingkan saya nggak tahu ya. Jadi kalau dicambuk itu yang masih bukan jomblo, belum nikah ya. Kalau diasingkan, Ya kan pohon. Insyaallah. Ini nggak tuh kalau diasingkan tuh buat siapa? Yang sepi banget. Sama-sama mau. Hei kok. tadi airnya bawah itu panas. Iya. Bang, nanti tadi pesan tahu 2 kan? 2 bener 2. Iya. Oh nih berarti. Karena bisa tahu 2. Ah 2. Ya. Enggak. Berarti gak apa-apa. Tambah 2. Kurang tak tahunya. Oh enggak, air tahu 1. Bener. Benar. Kulit air 2. Tapi ini ayam kita makan sering gak pernah punah ya. Maksudnya punah. Maksudnya ayam tuh ada aja gitu kan. Berapa mungkin Berapa ya? miliaran orang yang makan ayam gitu. Ya kayak buah-buahan ya, ada musiman dan segala macam. Ya. Si ayam ini gak pernah punah. Gak pernah gitu kekurangan stok ayam. Kan diternak aduh buru-buru. Ternak Lah, ayam. pohon mangga ditanam. Iya sih. Maksudnya kan itu kan masuk juga kepada kekuasaan Allah gitu kan. Ya, dong. Maksudnya menyediakan ayam tuh banyak banget gitu. Ngomong untuk oke bisnis ayam. Manusia. Sama-sama guys.
itu penyebab Imam Syafi'i nggak disuka tuh karena apa? Terlampau pintar. Iya. Ya hasut ya. Karena hasut. Sebenarnya orang yang nggak suka karena kepintaran. Terlalu OP emang. Harusnya di nerf gitu ya. Biar balance gitu. Bukan lu ya? Enggak apa? Iya. Bukan lah, taruh di bangku. Terakhir itu. Sorry tadi teh yang apa? Yang diasingkan tuh apa? Dalam keadaan apa? Apa sih ada asingkan tuh? Kayaknya belum balik atau Oh. Apa udah balik cuman belum nikah? Bagaimana? kalau belum itu dicambuk. Dicambuk ya? Hmm. Diasingkan tuh apa ya? Pernah dengar yang hukuman diasingkan tuh? Ah, juga lupa. Sebabnya itu zina. Ini kali yang ini homo LGBT. Bukan. Jadi ini 5 orang, tapi menyetubuhi menzinai 1 orang perempuan, tapi hukumannya beda-beda. Ada yang dirajam, ada yang dicambuk. Ini ada yang mau lagi? Makan aja. Aneh-aneh. Itu aja. Ini masih ada ini. Ah, Iya. Makan aja. ambil makan aja. aja. Ambil. Kayak habis tuh. Kemangi berarti dari Kemang. Kan ada ya. Itu. Al kemangi. Kemangi. Tanggal kemana? Ya kan kalau Kalau kita kan disebut ke daerah. iya kan Bukhoro, Bukhoro itu karena dari Bukhoro kan. Ya kan. Kalau ada dari Tasik, Atasiki berarti. Kemangi berarti dari Kemang. Kemang ini daunnya. Kalau Bekasi berarti dari bekas. Makasih. Nah. Nah, Parma tadi dari pagi belum makan kita, lihat. Kurang berarti nasi nih, kurang banyak. Kan aku tadi sudah bilang. Udah kan. Betul sudah tadi. Cukup sih, cukup. Ini yang terakhiran ya, nggak makan apa lagi. Nah, lumayan keisi. Itu aisnya nggak ada. Ayo kurang. Makan. Ada deh. Sampai sini. Pagi makan tadi. Makan di dulu. Makan dulu. Masih goreng. Oh iya, tadi kita nggak makan ya. Enggak. Basreng doang. Kayaknya kita karena fokus presentasi ya, kan jadi ya, Ini masih ada lagi ya, saya San? gitu. Bang. Bisa habis ya? Terus Saya menit kilo maksudnya, bos. Kali 2 atau mau iraha tak ya nah atau melihat iraha bulan apa? saya buka hiji itu jadi 2 Oh 2 kali itu. hiji Nggak salah kali 2 itu. Bang, nasi bang. kalau kita kajian Iya. kan kalau kajian offline mah ya datang di majelis kan kalau sambil makan tuh kayak kurang beradab lah ya. Tapi kalau kita kajian nonton YouTube kajian Saadi misalnya nonton YouTube, kita sambil makan menurut antum beradab gak? Gimana ya? Kalau Apakah kita kalau misalnya nonton kajian secara online, apakah kita harus misalnya secara pakaian, secara duduk harus seperti kajian ketika kita hadir di majelis, atau bebas mau tiduran, mau sambil makan misalnya? dulu ada ulama dari Mesir. Berat ya? Berat emang. Pernah ada Gimana? ada yang salah dan benar. Sih. Jadi Gimana kita persepsi masing-masing aja ya. Makanya tadi kan menurut antum gimana gitu. Anda melihat pernah di IG konten, jadi si Ali Jum'ah kalau nggak salah. Jadi ketika ada siaran yang menyiarkan ceramahnya saya Mutawalli Syarawi, itu yang tadinya keluarganya lagi bercengkrama, berbicara segala macam, itu langsung disuruh fokus. Itu oh Si Ali Jum'ah melihat kajiannya saya Mutawalli Syarawi. itu tetapi hadir kan di majelis. Enggak, lihat TV. Oh, di TV. Iya, TV. Oh, iya, Jadi iya. TV pas nampilin saya Mutawalli Syarawi, keluarganya seluruhnya dipanggil, suruh merhatiin, nggak boleh ada yang bercanda. TV bukan Biar seakan-akan hadir di majelis.
Berarti menurut antum lebih baik Sih kalau misalnya untuk kajian apa segala macam fokus lah, terus kita pengen ngambil ilmunya apa segala macam. Tapi kalau misalnya kita lagi apa ya gunda-gulana apa segala macam, karena orang daripada melakukannya dengan hal-hal yang tidak guna apa segala macam, dia udah daripada kita repot harus gini apa segala macam, jadi malas nanti ya kan. Ya udah akhirnya berarti semampunya. Kalau misalnya kita siap untuk prepare rapi, gas berarti ya. kan Begitu. pas antum bilang juga yang Ustaz tadi ya, ketika mau baca kitabnya ulama Ya. itu kan bilangnya gimana, ingat nggak tuh? Ada mah yang ingatnya ini kayak Aceh Jakaria, yang orang Garut. Dulu masih Garut ya? Saya Pemerintah ya? Almarhum yang bikin kitab Al-Muyassar. Itu kan pernah ketemu sama Ustadz Boni, belum pernah ke rumahnya. Jadi kayak Aceh itu almarhum, kebiasaannya tuh ketika ini mah konteksnya baca buku ya, bukan untuk kajian. Ketika baca buku tuh pakai koko atau pakai kemeja, pakai jas, pakai parfum, pokoknya kayak mau pergi kemana gitu. Kayak di Salafi ya. Ya, padahal bukan cuma sih, maksudnya padahal hanya padahal kegiatannya baca buku, bukan keluar gitu, bukan mau kemana gitu. Bukan ketemu sama yang lain. Baca buku, duduk rapi gitu kan, khidmat. Nah ditanya sama Ustadz Boni itu asa riweuh gitu kan, misalnya kalau misalnya kita kayak gitu. Terus kata beliau, karena saya suka merasakan bahwa seakan-akan penulis buku ini tuh hadir di depan saya gitu. Dia sedang memberikan ilmu yang di buku itu. Meskipun ya baca itu kan, wah ini keren banget itu kan, tingkatan tertinggi. kita kan baca buku Ya udah baca baca aja gitu kan, tiduran segala macem. Dan memang kata beliau efeknya tuh akhirnya kan itu coba tahu. aneh udah akhirnya Enggak kan aja. Masih gede loh. apa tadi yang mau bilang kayak Aceh itu dulu efeknya tuh bakal beda, coba aja gitu. Jadi Feel-nya ya? efek pertama feelnya, terus dari si buku itu akhirnya mudah dipahami gitu kan, kayak gitu. makanya Imam Malik yang 4 mazhab, Imam Malik tuh ketika ditanya satu hadis sama orang, kalau nggak salah lagi di kendaraan, itu ditanya hadis tentang ini apa segala macam, itu Imam Malik nggak langsung jawab, tapi minta berhenti dulu, terus sampai dia tenang, duduk dengan enak lah, baru dia bacain hadis. Berat. Kita dulu nih. Kan ya tadi kita ngomong ya, ada salah satu sahabat kita dia fokus makan aja. Belum baca ada di grup dari tadi, minimal baca. Tiba-tiba habis, tinggal tulang bersih ini mah. Menikmati setiap gigitan. Ada rasa aja nih. Nah kalau sudah habis insya Allah. Kalau menurut Ais, yang perkara yang tadi ya, masalah yang tadi ya. Ais menyamakannya itu dengan baca Al-Quran. Ya kan menurut Ais kan baca Al-Quran itu mau itu mushaf, mau itu di HP, tetap diperlakukan selayaknya yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Nah gitu tuh, ambil air wudhu, berpakaian rapi, apa segala macam. Jadi menurut Ais, ketika ada kitab yang menerangkan, menjelaskan bahwa ketika kita mengikuti tausiah, mendengarkan ceramah dan seterusnya, kita diminta untuk adabnya adalah berpakaian rapi, pakai parfum apa segala macam. Menurut Ais itu tetap harus diperlakukan yang sama meskipun itu online. Ya. Ya meskipun ada berat sih. Iya. Nah, maksudnya kayak gini kayak Harus dibiasain sih. kalau menurut Ais tuh ketika hal itu disengaja. Contoh misalkan ada nih salah satu sahabat kita kan dia ikutan kajian pranikah. Oh iya bener. Tapi kita tanya-tanya. Halus ya. Siapa kita tanya-tanya? Nah, kan ada salah satu sahabat kita ikutan kajian pranikah. Dengan concern beliau sudah tahu tanggal sekian jam sekian dia hadir. Betul. Dia memakai pakaian rapi, dia memakai parfum, rambutnya gitu kan. Syukur ya. Menurut Ais, Siapa yang dicukur? menurut Ais
ketika pengajian atau kajian yang ingin dihadiri itu disengaja, maka perlakukanlah sebagaimana mestinya. Lain hal ceritanya kalau lewat, misalnya lagi rebahan nih, tiba-tiba mas scroll nongol tadi daerah kan repot ya. Kalau Dalam tanda misalnya kutip nih, Ya. Ais nggak pakai baju, celana pendek, lagi siap mau tidur nih. Kelewat, udah dengerin sampai habis tuh. Jadi kan posisinya kalau Ais melakukan adab tersebut, Ais nggak jadi tidur misalkan. Ya betul. Karena harus beraktivitas A, B, C dan seterusnya. Jadi menurut Ais, ketika hal itu disengaja, kita tahu jadwalnya, kita tahu isi kajiannya apa segala macam, memang sudah diniatkan dari hari-hari sebelumnya, maka beradablah sebagaimana mestinya. Tapi kalau itu didatangkan secara tiba-tiba oleh Allah kan gitu ya, hidayah kayak gitu. Masya Allah. Nah, Jadi didengarkan aja. Aduh. tapi ada pertanyaan juga nih yang sering saya lakukan. Ada di jadwal sengaja ikut kajian di YouTube, tapi sambil mau tidur tuh. Jadi kayak ini supaya gampang tidur sambil Pengantar dengerin- tidur. pengantar tidur. Nah, itu Tapi kayaknya kalau kajian pranikah mah gak mungkin jadi pengantar tidur ya. Pasti kalau mau lama dia pasti bakal bawa catatan minimal. Oh, Pena sama buku tak. minimal nge-share juga di WA. ya minimal itulah. Siapa itu ya? Gak tahu siapa ya? Nggak tahu ya. Kayak pernah ya? Kayak pernah deh, kayak pernah ya gitu. Deja vu. Deja vu emang. Nah, itu yang tadi itu gimana? Soalnya saya tanggapannya, saya soalnya hampir sering. Ya. Jadi sebelum tidur akan dengerin ceramahnya. Kalau menurut Ais ya, kan Ais coba dikoreksi kalau salah ya. Ais itu sempat mendengar dan sampai saat ini mengetahui bahwa ada hadis yang menerangkan ketika kita tidur lalu kita berzikir dan kita tertidur dengan zikir itu, maka zikir kita itu akan terus dihitung sampai kita bangun. Ya. Dan yang berzikir itu bukan kita, tapi malaikat. Coba dikoreksi jika salah. Nah, ketika itu Ais coba menyamakan hal itu dengan perbuatan baik ini, dengan mendengarkan tausiah ini nih. Jadi dengan harapan ketika kita tertidur, si pahalanya mendengarkan ceramah ini tetap konstan kita peroleh hingga ceramah itu berakhir. Ternyata keputar otomatis ganti jadi lagu rock and roll. Langsung bangun. itu menurut Ais ya. Coba teman-teman koreksi apakah hadis yang Ais dengar ini atau Ais tahu ini salah atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya hadisnya itu emang ada gitu bener ya, itu saya setuju sih. Soalnya kan zikir itu bukan berarti harus kita subhanallah gitu kan. Yang penting mengingat Allah melalui kajian itu. Termasuk itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih Bah, tapi mungkin minimal wudhu lah gitu. Iya. Karena kan mau tidur juga. Ya. Jadi ya udah gitu kan. Meskipun sambil tiduran dengan niat ya ini untuk sebagai zikir berarti kan. Mungkin secara kesehatan kebaik. Ya. Radiasi baru pemicu kanker. Meskipun isinya bagus ya hadiah. Minimal ada jarak sekian meter dari lampu layar ke kita. Dan kalau saya sering di gini ini Jadi ditaruh samping. ditaruh. Iya, radiasi. Oh, jadi audio aja. Audio, jadi misalkan ini HP. Tapi kan ada isinya apa? Bukan hanya Banyak padrotnya ketika emang secara ideal mah ada kajian lagu ya baik online atau offline ya kita dengan versi yang siap. Kalau kita niat kayak tadi Yang kita- ideal. yang ideal tuh kita harus siap. Kalau kita dengerin sambil tidur berarti itu bukan sikap siap sebenarnya nggak Dikit niat dan Dikit lah yang ditangkap. ya wainya nggak kuat itu PV gue Tapi pernah nggak kalau ya saya sering ya kayak tadi. Jadi pas tiba-tiba lagi tidur itu keinget tuh terus si kata-katanya itu. ya. Jadi kayak wah genangan nih Ustaz yang nyampein masuk karena udah relax. Jadi ke bawah ngejelasin ini. Jadi udah relax. Faktor kebiasaan. Nah itu bisa jadi juga. Nah, oke. Nah, orang mah ada POV berbeda.
Lamun kalau si yang didengarkannya itu substansinya bukan tentang keilmuan agama secara kayak syariat, Gak perlu mikir. Nah, saya juga itu kayaknya it's okay deh kita mendengarkan sambil dalam kondisi apapun, misalkan lagi di gunung, lagi apapun ya. Kalau misalkan konteksnya dia berbicara tentang nasihat ataupun ada akhlak, gak perlu mikir. tapi Gak perlu mikir secara ini ya spesifik. iya kalau bukan yang gak berat banget lah itu mah, yang cuma advice aja. Kayak itu sih kalau kayak gitu. Jangan judulnya juga pengantar tidur. Berarti bisa nih buka kosong nih jadi pengantar tidur. Oh ya benar. Bisa kan? Bagus. Bisa. Asal terlalu berat. Karena gak berat. Karena ngaji itu kan jelas sebenarnya bisa di mana aja kan sebetulnya. Di mana aja. Kayak kita ngomong ini sebetulnya meskipun kita ngobrol minimal ada yang bisa diambil gitu. Ya, karena ilmu itu datang dari mana saja, nggak harus kajian konvensional. Nggak harus kajian apa mubasyarah dan liko tadi itu. Liko dan mubasyarah. Bahasa itu apa, Pak? Liko itu tadi kan pertemuan. Bahasa dong. Liko dulu. Oh, sorry. Ya, ada dua variabel yang berbeda. Ada kan antum tadi bahasa dulu. Kalian ditanya apa? Ini jawab apa? Minum dulu. Siap. Kan nyebutin bahasa dulu tadi itu, kan. Jadi jangan aja, Cek. Langsung ya. Ketika Cek ya. Punten ya guys. Bahasa dulu. Dari liko dulu. Oh, ya. Urutan katanya. Liko itu jadi kayak semacam pertemuan. Tatap Jadi muka. ada tatap muka lah muajah. Wajah. Wajah itu apa? Muajah itu bertatap muka. Wajah tuh kata wajah. Dua wajah. Wajah. Jadi saling berwajah. Oh, berwajah. Wajahnya kan. Karena saya mau waktu netizen yang nggak tahu. Betul. Muwajahatun. Wajah. Muqatalatun. Ya. Nah kalau tadi mau Baca roh. Yang gitu lagi, Bang. nggak aman. Lagi makan ini. Enggak, udah aman. Takut keluar lagi. Tanda dulu. Nah kalau mubasyarah itu bukan hanya sekedar kayak liko aja. Tapi dari segi katanya kan mubasyarah. Jadi tadi berinteraksi dengan memanusiakan manusia. Jadi kata bashar. Jadi mubasyarah itu ya selain kita bermuajahah, bertatap muka, tapi dengan tatap muka tersebut kita memperhatikan humanisasinya. Dalam artian ya kita memperlakukan sebagaimana ingin kita diperlakukan oleh orang lain. Nah maksudnya kalau ilmu itu datang dari mana saja benar. Maksudnya dari tongkrongan, dari tadi YouTube, tayangan. Tapi kalau kita ingin mengejar yang namanya ada makalah dari Syekh Said Alwi Al-Maliki yang paling terkenal itu Hayatul Ilmi bil Mudzakarah wa Subutul Ilmi bil Mutola'ah wa Barakatul Ilmi bil Khidmah. Di mana itu Said? Dari mana? Syekh Said Alwi Al-Maliki. Said Alwi Al-Maliki. Dalam kitab apa? Lupa saya kitabnya. Itu siapa? Aku baru dengar soalnya tokoh itu. Abadi. Oh, baik. Syekh Said Alwi Sayyid. Al-Maliki Al-Maliki. Said ya. Oh, Said ya sebenarnya. Nah itu jadi kalau kita ingin ilmunya hidup dalam artian selalu ingatlah dengan apa yang kita pelajari yaitu dengan mudzakarah. Mudzakarah itu yang mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah kalau ingin hati itu ilmu itu subut atau tertancap menetap dalam hati, maka mutola'ah. Mutola'ah itu semacam kayak bukan hanya ilmu itu kita hafalkan, tapi udah bisa tola'ah mendatangkan atau memunculkan. Tolak. Jadi kata tola'ah. Jadi memuncul. Kita Tolak. sedikit Beda ya. Bukan Jadi, doa. Kira sama kan tangan. Jadi kalau sudah dia rajin mutola'ah terhadap ilmu, pasti ilmu tersebut tidak hanya di otak, tidak hanya di hafalan, tapi wasbutul ilmi bil mutola'ah itu bakalan menancap di hati. Nah, tapi kalau barokahnya ilmu itu dengan hikmah. Nah, maksudnya ilmu itu emang bisa kita dapatkan di mana aja gitu. Teko.
Jadi kalau kita ingin mengejar tadi ilmu itu terus diingat, menancap dalam hati, biar hiduplah, biar ingat, biar hidup, biar menancap dalam hati, terus biar barokah. Ya bagusnya mah, biasanya mah dengan selain kita ilmu dari mana saja kita dapatkan, bagusnya juga kita dengan muajahah, dengan langsung hadir. Ya. Tapi jangan sampai gara-gara kita tidak bisa muajahah tadi, tidak bisa hadir, jadi menjadi alasan malah saya mah untuk ilmu. Padahal ada kaidah di usul fiqh malah yudraku kulu wala yudraku kulu. Jadi Better late than never. Apa itu tadi artinya? oh iya, Better late than never. gimana artinya? Never. Tulisan never. Apa itu? Pakai tangan gue beda. Arti dan penjelasannya. Kalau Malah sok antum terjemah. ada orang maksudnya perkara yang tidak bisa kita lakukan semuanya kok. setidaknya jangan tinggalkan semuanya. Jadi ambil sedikit pun meskipun tidak Contoh semuanya. misalnya di Contoh jalan, dalam ketika di jalan kita nemu sampah, Ya. kita tahu wah banyak nih sampah, tapi karena kita nggak mampu semuanya, akhirnya kita tinggalkan semuanya. Harusnya Padahal meskipun satu sampah itu kita ambil. ada impactnya. Ada efeknya. Langsung Ya kayak gini, yang paling sering sih, yang menurut saya ini yang mungkin teman-teman semuanya yang sedang belajar ya, kayak belajar Al-Quran, kayak ketika sudah susah dengan pembelajaran Al-Quran itu kadang-kadang suka nyerah dan udah saya mah nggak usah baca Quran lah, soalnya susah. Dan ini juga mungkin sebagai perspektif yang berbeda dari saya ketika saya pernah mendengarkan suatu insight dari guru saya. Ketika kita mengajarkan Al-Quran, guru-guru tahsin, mungkin ini beda perspektif ya. Ada satu pendapat atau dari guru, emang kita harus tega terhadap murid kita. Dalam artian, kalau ada kesalahan, bilang ya kita bilang salah. tegas ya. Tegas. Hitam putih. Itu pukul rata semuanya gitu. Pokoknya kalau ada kesalahan ya pukul rata. Tapi Pakai apa? gak pakai apa-apa. Dipukul rata maksudnya gimana ya? Diratakan. Ya. Berarti jangan dipukul, disama ratakan. Sama ratakan, berarti kayak komunis. Bukan juga sih. Sosialis berarti. Sosialis. Bisa jadi. Bukan demokratis. Bisa jadi. Intinya gitulah. Intinya kalau muridnya salah, Bilang dibenarkan. Jadi Ya. saya pernah juga tega itu, salah satu kita mengajarkan Al-Quran itu tega, dalam artian tega itu harus berani kita membetulkan kesalahan dari murid meskipun itu muridnya misalkan agak lebih tua dari kita. bukan masalah lebih tua, agak kurang serk lah misalkan gara-gara kita sering ngebenarin. Nah, Ya. cuman yang perspektif yang saya dapatkan dari guru saya, kita harus tahu dulu. Nah, kalau orang yang pertama kali belajar Al-Quran, jangan terlalu kita push kesalahan yang terlalu detail menurut kita tuh, kayak misalkan ini mah harus tafasyi sifatul hurufnya. Nah, nanti orang yang tersebut yang baru belajar Al-Quran itu akan trauma. Ya. Apa tafasyi? Lempar bola apa? Berarti tafasyisin boleh di istilah. Itu salah satu. Itu salah satu sifat huruf. Siapa huruf? Enggak tahu saya. Tadi saya enggak tahu hurufnya. Tahu ibaratnya aja. Kayak ya misal ya simpelnya kayak gitu. Sis Kayak sih, bukan sis. Menyebar ya. Ya. Oh iya. jadi kayak kalau kita seperti itu, ini baru belajar kayak trauma. Wah, ini saya gak mau belajar lagi soalnya terlalu detail. Nah, Terlalu berlebihan. Jadi kesalahan-kesalahan yang detail, yang tidak terlalu fatal. yang tidak terlalu fatal dipermasalahkan. Ya. Akhirnya anak tersebut yang baru belajar itu merasa trauma dan gak mau belajar lagi. Nah, sedangkan harusnya mah kita tahu kualitas anak itu. Ya. Ini yang saya dapat, ini saya maksudnya, wah si anak ini mah nih udah bagus nih, kesalahan makronya udah diminimalisir. Maka ya gak apa-apa sampaikan. Tapi kalau orang yang baru belajar langsung kita seperti itu, kayaknya dia tidak akan ada motivasi lagi untuk belajar. Makanya pahamkan dulu kesalahan-kesalahan yang makro. Oke, menurut saya kurang bijak juga sih kalau seandainya langsung ngajarin yang berat gitu. Iya, betul. Kan pasti Iya. dikit-dikit dulu. Yang penting kan dia Ada merasa ketertarikan. cinta dulu lah sama hal itu.
karena ada makalah at-thariqatu ahammu minal madah. Oke. Cara mendidik apa segala macam dalam ketika cara mengajar kita lah intinya itu lebih penting apa daripada apa yang kita ajarkan. Jadi metode. Metode itu lebih penting daripada materi yang kita ajarkan. Nah, udah kayak gitu, wal mudarris ahammu minat thariqah. Dan seorang guru itu lebih penting daripada cara dalam mengajarnya. Contoh, kita tahu cara mengajarnya gini apa segala macam, tapi kita nggak gurunya, bukan gurunya. Jadi sistemnya udah ada, tapi gurunya Bukan, maksudnya gurunya jadi belum, maksudnya gurunya belum ada lah. Jadi nggak ada. contoh misalnya dalam satu yayasan, cara ngajarnya tuh kayak gini apa segala macam, tapi nggak ada yang berbakat jadi seorang guru. Ya. Kurikulum sistemnya udah ada. Tapi gurunya nggak ada. Jadi ada kiai, dia tuh cuma bisa nentuin apa ya? Cuma ada materi nih, kayak misalnya kan nahwu, apa aja nanti yang diajarkan, nahwu, sorong apa segala macam. Nanti caranya gimana? Nanti kayak gini. Tapi gurunya nggak ada. Akhirnya Nggak apa? ada yang Maksain. Jadi yang nggak kompeten di bidangnya dipaksakan. Iya. Dan ada yang lebih penting lagi daripada seorang guru. Apa itu? Ruhul mudarris ahamu min mudarris nafsuhu. Jadi ruh seorang guru itu lebih penting daripada gurunya itu sendiri. Berarti niat. Ruh itu batin ya, apa? Jadi Arif. Iya, kearifan, kebijaksanaan. Jadi seorang guru, Kearifan lokal. contoh misalnya, ada dia profesinya guru, tapi dia nggak punya rohnya, Jadi Gak ada giroh. nggak ada Cuma jiwa. ngasih tahu aja. Gak ada jadi motivasi. kayaknya cuma transfer ilmu transfer ya. aja. Jadi tanpa ada. apa ya? Dia hanya mengerjakan kewajiban aja. Ya, tidak menaruh hati. di Tidak setiap- menaruh hati, tidak memberikan wah harus ada orang yang lebih baik daripada saya dari apa yang saya ajarkan. Ya. Jadi bukan hanya Yang penting Cuma- kita transfer ilmu. Udah selesai kewajiban. jadi ruh seorang guru itu lebih penting daripada gurunya itu sendiri. Kalau sundanya mah TKHT-an. TKHT-an ya betul. Tidak menjiwai lah ya. Menjiwai. Tidak menjiwai. Baru asup we. ASEAN. Terima kaceklis absen udah gaji. Nah itu. Jadi hanya menggugurkan Kewajiban. Ya, bukan sebagai sebagai komunitas lah. Nah makanya tadi kembali ke awal kita bahwa emang benar ilmu itu bisa datang dari mana saja, dari tongkrongan, dari misalkan tontonan menjadi tuntunan, Siap. misalkan dari sebaliknya tuntunan jadi tontonan, Lah jadi tontonan. Iya. Kalau ada. Kalau tontonan jadi tontonan. Iya. Jadi tontonan. dari tuntunan itu kita praktekkan bisa jadi dipertontonkan. Oh ini kali. Ya makan. Ya. Bukan dipermakan. Representasi. Bukan jadi ini jadi. Dikontenkan lagi. Bukan itu sebagai contoh. Nah sebagai Apa sih? Uswah. Uswah. Maksudnya Oh. Tadi dipertontonkan itu untuk jadi ini loh uswah apa? Tutut apa? Jadi tontonan. Tirulah dia. Tirulah dia. Itu kan Bal, itu kan. Iya. Tadi mengkau Nah, gila Bapak. kalau tontonan mah jadi Waalaikumsalam. Masya Allah. remontada. Jauh di Subang ya, Jauh-jauh di Subang. Assalamualaikum kawan-kawan. Oh itu kita keseringan. Nanti ya. Oh nanti. Lagi tengah-tengah nih. Kita udah makan ya. Sama-sama yang mana tadi? Iya. Tuntunan jadi tontonan. Iya. jelas lah Jadi itu. tadi dari mana aja kita bisa dapat insight atau bisa dapat ilmu. Jadi bisa datang dari ya kayak obrolan-obrolan ini. Iya, Tapi Tapi ada nggak sih ilmu-ilmu yang dimana kita tuh harus pentingin dulu? Soalnya kan zaman sekarang nih, Prioritas. ada orang yang jago filsafat apa segala macam. ya, Tapi pemikirannya doang filsafat gitu loh. Tapi dia nggak tahu fardu dalam menuntut ilmu yang paling utama tuh apa dulu. Oh berarti gini mungkin maksudnya dalam belajar agama ini apa yang harus diprioritaskan? Nah itu. skala prioritas. Nah, Tapi kalau yang saya pernah dengar dari guru saya, jadi dalam kalau nggak salah dalam kitab Ta'lim Mu'talim dijelaskan bahwa ya kita harus bisa memilih prioritas ilmu yang harus kita pelajari. Tapi tadi kalau ilmu secara keseluruhan kayak kita dapat insight, dapat pelajaran dari siapapun itu mah datang dari mana aja. Fikuli makan atau fikuli zaman. Di waktu mana, di waktu kapanpun, di tempat manapun. Nah, tapi kalau tadi yang harus menjadi skala prioritas,
Ini harus didahulukan. Di antaranya ada 3 ilmu. Apa itu Bang? Yang pertama ilmu tauhid, yaitu ilmu akidah. Yang kedua, kenapa ilmu tauhid, ilmu akidah? Karena seseorang itu tidak akan mungkin melaksanakan ibadah tanpa ada keyakinan dulu kepada Sang Pencipta. Ya. Jadi tidak mungkin kita terbersit keinginan untuk melaksanakan sholat kalau tidak diperkuat why-nya tadi. Ya, si iman akidah. Ya, akidahnya. Maka ilmu yang pertama yang harus kita pelajari prioritasnya yaitu ilmu tauhid atau ilmu akidah. Nah, yang kedua yaitu setelah keimanan kita kuat dengan ilmu tauhid, ilmu akidah tadi, nah kita pelajari tata cara kita dalam beribadah dengan mempelajari ilmu fikih. Nah, ilmu fikih. Jadi iman sudah kuat nih. Kalau dalam direpresentasikan 3 rukun agama misalkan tauhid, akidah itu iman. Nah, kalau fikih itu Islam. Jadi ketika seseorang imannya sudah kuat, sudah mantap, otomatis dia akan terbersit, tergerak dalam hatinya untuk melaksanakan ibadah. Nah, dalam ibadah ini tidak semaunya kita melaksanakannya. Ada tata cara aturannya yang disebut dengan ilmu fikih. Nah, setelah ilmu fikih kita kuasai, kita prioritaskan, kemudian yang ketiga yaitu ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Nah, kalau direpresentasikan ke rukun agama yaitu ihsan. Jadi kalau sudah level ihsan itu sudah level luar biasa. Antar budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita ibadah ka'annaka tarahu seakan-akan dilihat oleh Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi sangat luar biasa nih 3 prioritas ilmu ini yang mungkin tadi ilmu yang lain mah bisa datang dari mana saja, termasuk ilmu yang ini juga bisa juga kita tonton di YouTube. Tapi lebih asanya hasil tontonan dari YouTube tadi kita lebih yakinkan lagi dengan kita misalkan talaki atau belajar langsung. Tapi intinya untuk membuka keran-keran motivasi kita supaya pengen belajar ke ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf tadi, otomatis kita harus ada rasa giroh dulu untuk pengen belajar ke sananya. Karena mungkin orang itu udah termakan, aduh susah kayaknya nih ilmu tauhid. Nah, kalau kita sudah mendengarkan dulu insight atau pelajaran bahwa ilmu itu ternyata bisa datang dari mana saja, maka ketiga prioritas ilmu ini mungkin bisa saja kita dapatkan. Dari mana saja. Ada di sini nanti kita bahas akidah. Berat sih. Makanya yang saya guru-guru saya ya, yang lebih bagusnya itu kita itu belajar tentang tauhid dan akidah itu sesuai fan gurunya. Fan itu apa? Fan itu dipasangin. Kecondongan bisa kekuasaan. Fan ilmu itu penguasaan ilmu lah. Penguasaan. Misalkan kalau di Tasik yang terkenal bisa ya Miftahul Huda misalkan Mangunjaya itu tauhidnya akidahnya pesantren. Kalau di Salopa Baitul Hikmahul Kuning alatnya, sorofnya. Kalau misalkan ke Al-Qur'annya Cijantung terkenal itu di kalau sudah masyhur lah di kalangan. Iya, sudah masuk di kalangan masyarakat. Soalnya kan pentingnya seorang guru tuh. Jadi ada anak dengar cerita dari Gus Bahar tuh. Jadi ketika dia nggak talaki, dia asal baca buku aja. Itu ada tulisan ha ya tamar buto. Tapi itu titiknya yang harusnya 1 itu ada titik yang dimana nggak harusnya di situ lah. titik Jadinya di bawah bawah ya. Jadi yang tadinya harusnya ba, tapi ada titik. Jadi kalau misalnya titik 2 di bawah berarti apa? Ya. Udah kayak gitu tulisannya. Jadi dia baca tuh hayatus sauda dawa min kulli da'in. Harusnya habatus sauda daun min kulli da'in. Dawaun min kulli da'in. Jadi harusnya tuh habatus sauda itu obat dari segala penyakit. Tapi karena dia salah baca, akhirnya dia baca kemudian artikan hayatus sauda. Hayat itu ular hitam. Hayatus sauda. Jadi dia ketika ditanyakan apa obat dari segala penyakit? Ular hitam. Ada yang tukang dagang obat Akhirnya apa? Akhirnya dia nyari ular bukan malah menyembuhkan, malah bikin mati, memadaratkan. Karena apa? Ada kesalahan yang dia tidak talaki dulu. Kan harusnya ini hayatus sauda, masa iya? Akhirnya tanya kan ke guru, ini yang benar apa? Oh itu salah. Jadi ada kesalahan kalau misalnya kita baca sendiri, itu malah membingungkan kita diri sendiri. Itu sih pentingnya seorang guru. Ya, jadi intinya
ilmu mah datang dari mana saja, tapi tetap hasil kita dapat insight itu alangkah bagusnya kita konsultasikan atau verifikasi. Benar nggak? Verifikasi. Oh, verifikasi. Benar nggak nih ilmu yang kita dapatkan itu? Tutup Pak. Tapi Masih ya. Cari kita di penghujung ini. Nah, tadi menyimpulkan ini aja. Ayo coba. tapi belum. Tapi tadi balik lagi ke ini ya, ke apa tadi, prioritas menurut saya mah yang pertama tuh kita harus mengenal Allah dulu sih. Iya tadi maksudnya kenapa? Karena agar cinta itu tumbuh. Tapi yang menjadi permasalahan itu terkadang kalau kita sudah kenal, kalau kita sudah cinta, kenal lah, kita tuh kadang nggak tahu diri jadinya sama orang tersebut, sama sesuatu tersebut. Misalnya saya kenal Ais baru pertama kali ini, pasti saya kagok dong. Ke kosan tuh kayak, ya Is boleh nih dulu Is minta air dong gitu. Kalau Is baru ini izin, minta kawaran izin dong. Tapi kalau udah beberapa bulan, mungkin beberapa pekan lah, kita kan akhirnya nggak tahu diri tuh. Air ambil aja gitu kan. Itu kan. Kadang sabun juga. Itu tadi Asal pakai gitu kan. punten ya itu tuh. Udah kenal gitu, udah kenal. Nah kita tuh takutnya kayak gitu juga ke Allah itu. Jadi jangan sampai karena kita udah ngerasa Cinta. kenal, Allah mah pengampun, inilah udah kayak meremehkan. Akhirnya kita berbuat dosa itu atau bisa meninggalkan sesuatu kayak sebagai hal yang biasa. Normalisasi. Karena udah juga Allah maafin gitu kan. Tapi ada Terus akhirnya si sholat itu ya kita akhirnya meremehkan ibadah gitu kan, karena udah kenal tadi. Jadinya kita harusnya cinta ke Allahnya itu jangan sampai menghilangkan Kehormatan. Kehormatan lagi. Hormat kita. Batasan lah, jadi tetap barrier. ibadah tetap dilaksanakan gitu. Baru bukti cita-cita. Ini kan tadi kan konteksnya ke Allah. Sekarang ke guru. Itu kan sama di kita. Kadang kita kalau udah guru dekat nih, bahkan gurunya ini misalkan contohnya dia tuh orangnya berbau banget, dia jadi seenaknya. Pak, kayak liburnya misalkan kuliah, misalkan gitu. Kayak gitu. Padahal itu kan sudah kayaknya melampaui batas ya. Iya, kayaknya gak cocok deh gitu. Apalagi kalau misalnya kita, mohon maaf mungkin kita tahu sedikit aib si Gun, kita akhirnya kayak meremehkan gitu. Ya. Padahal kan itu yang jadi harus batal ujian. Beliau guru, saya murid gitu kan. Harusnya kan gitu. Itu yang Ini juga bisa menjadi salah satu cara atau trik ketika kita mendidik seorang murid lah, tanda kutip kita menjadi guru nih. Saya menerapkan ada 3 trik nih buat kita sebagai guru. Tadi menyambung tadi, kalau terlalu dekat kan jadi berani. Ya. Makanya kalau kita sebagai guru itu, yang trik saya, yang pertama jangan terlalu dekat, yang kedua jangan terlalu jauh, yang paling bagus itu tengah-tengah. Maksudnya kalau terlalu dekat bisa dimanfaatkan, terlalu jauh kita mau menasehati itu nggak masuk karena anak itu belum kenal sama kita. Ya. Nah yang paling bagus itu pertengahan, dalam artian pertengahan ketika ada yang salah dengan anaknya kita berani menegur, tapi dengan cara-cara yang elok juga. Kenapa kita berani menegur? Karena udah kenal. Nah kalau kita terlalu jauh, kita nih contoh ada anak yang kita jarang komunikasi, tiba-tiba anak itu kelihatan kita melakukan kesalahan, lalu kita tegur pasti gak enak. Siapa sih Pak? Baru kenal kok gitu. Tapi kalau udah kenal, kita ajak ngobrol dulu, kita ajak bahasa kerennya mah bonding. Kita ajak bonding dulu. Asik. Bener gak sih? Benar Ya? Kita ajak bonding dulu. Nah maka ketika ada kesalahan, kita juga gak canggung mengingatkan. Karena udah kenal. Tapi jangan sampai kebablasan. Kebablasan tuh terlalu dekat sehingga dimanfaatkan. Jadi kayak enak nih sama bapak ini mah nih. Bisa lah gini gitu. Karena kita gak ada barrier. Nah, jadi intinya terlalu dekat jangan, terlalu jauh jangan, yang bagus itu tengah-tengah. Ya kalau tengah-tengah itu anak-anak melakukan kesalahan kita berani. Nah yang salah itu juga kalau terlalu jauh, ketika anak-anak melakukan kesalahan kita diamin aja lah. Untuk tadi untuk lupa. Jadi kalau misalnya tadi kan cinta harus cinta apa? Kenapa belajar tauhid?
kita harus supaya kita cinta sama Allah. Tapi ternyata itu tuh tingkatan ada yang paling tinggi daripada cinta. Apa? Takut sama Allah. Oh, Takut paling tinggi. Khosyah. kira openingnya takut dulu baru cinta. Nggak mungkin lah. Orang yang udah takut sama Allah, dia nggak mungkin berani ngelakuin apa-apa. Kenapa? Takut Allah nggak ridho. Takut dia nggak masuk surga karena Allah murka apa segala macam. Ya, kalau yang saya pelajari Pak, dari cinta itu turunnya dua, takut dan harap. Roja ya. Kayak burung. Kayak burung ya saya. Jadi cinta itu kepalanya, roja sama takut khauf itu sayapnya. Sayapnya. Jadi ketika misalnya sayap satu patah misalnya takut masih bisa aman. Soalnya masih ada kepala sama sayap satu lagi. Iya. Sayap dua-duanya patah masih aman, ada kepala. Masih hidup. Tapi ketika kepala putus, cinta gak ada, itu jadi kayak berguna gitu. Jadi cinta itu berarti menjadi Awal. salah satu awal pemantik lah. Iya, Jadi bisa jadi gitu mungkin ya. untuk menumbuhkan lah ya, Mm. untuk menumbuhkan sayap butuh yang namanya Untuk kepala. hidup dulu. Hidup dulu. Iya, hidup Itu dulu. hidup atau mau bisa nemu sayap? Atau kan dia udah ada badannya nih, tapi kan Kepala. untuk menumbuhkan Iya. kepala sama itu kan butuh pelajaran. Oke. Nah, itu jangan terlalu analogi deh. Jelas hidup lah. Tapi saya jadi keinget perkara Imam Al-Ghazali ini. Ini kita nyambung atau enggak ya? Nanti coba Nanti Iqbal teman-teman ini Sambungin. ejauhan Wantahkan. Elaborasi. Nanti bakal muncul nih klip kita. Jadi gini, kata Imam Al-Ghazali, Komen udah ada tuh dari dia. Hari ini apa coba internal? apa ya? Apa tadi? Ini Teh ini ladies. Ladies itu ladies. sama teh juga. Ya. Ah. Apa? Oh, teh. Apa tadi teh? Oh, Imam Ghazali Ya. kata beliau, ambillah kebenaran dari siapapun, karena kebenaran itu tidak akan merendahkan pemiliknya. Coba. Jawantahkan coba. Jawantahkan. Ambillah kebenaran dari siapapun Karena kebenaran itu tidak akan merendahkan pemiliknya. Jawantahkan pemiliknya. Anak dengar apa ya? Ini Fadlin Faiz itu kan ya? Oh ya, filsafat. Ahli filsafat. Jadi itu tuh masuk kepada bahwasannya menuntut ilmu tuh bisa dari mana saja. Dari mana saja. Jadi kebenaran. Jadi ilmu tuh apa ya? Memiliki kebenaran intinya. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, jangan pernah melihat dari siapa Oke, orang jadi yang sih. mengatakan, Iya. ya kan? Apa? Maksudnya maqala wala tanzur man qala. Ya. Lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu cocok untuk kita para penuntut ilmu, bahwasannya ketika kita ingin mengambil ilmu itu jangan sampai kita memilih-milih. Ya. Tapi ketika ada ilmu atau insight yang masuk ke diri kita, ambil. Kadang orang nih, karena misal dia teman sejawat lah apa segala macam, dia nyampein ilmu apa segala macam, tapi karena kita tahu kebiasaan buruknya dia apa segala macam, akhirnya meremehkan. Ditolak. Tutup Jadi diri. ada semacam dalam otaknya masih eta mah pegawai nagi sare. Padahal kan nasihat gitu. bukan itu intinya. Tapi ada ilmu. Bahkan ada makalah mengatakan kullu ma yarahu talabid wa ma yasma'unahu min harakatin wa aswatin yusamma bitarbiyah. Jadi apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dilihat itu termasuk pendidikan. Ya, Ya kan? Jadi nggak apa ya, kadang kita ngelihat kayak gini apa segala macam, apa sih ini, apa sih ini, apa sih ini. Kayak ini, sorry, aku potong. Iya. Kayak Nabi Musa pas sama Nabi Khidir. Ah, iya. Kata Kahfi. Ya. Masuk. Itu kan cuma melihat dari sisi dohirnya aja. Dohirnya aja. Padahal ada sesuatu yang tidak ditempatkan. Ada yang tersirat. Tersiratnya ada. Bahkan Fadlin Faiz beliau menjelaskan ada satu hal yang dimana harus dijauhi oleh penuntut ilmu. Apa? Masalah khilafiyah. Khilafiyah. Jangan dahulu untuk mempelajari atau masuk dalam diskusi khilafiyah. Sejarah ya. Khilafiyah tuh Ikhtilaf. Oh, beda. Berarti lebih ke hukum atau ya. Jadi masalah apa aja? untuk masalah ilmu tetap kita terima, tapi jangan masuk ke arah ikhtilaf. Karena apa? Contoh misalnya ketika ada ikhtilaf, ada beberapa pendapat, kemudian
yang ini menjustifikasi kelompok ini, yang ini justifikasi kelompok ini. Akhirnya apa? Bagi kita yang belum tahu tentang ilmunya, sehingga kita rentan atau bisa berpotensi untuk menyalahkan yang lain. Oh, jadi trauma Atau bahkan membuat diri kita menjadi bingung. Ya. Ya. Itu banyak dicurhatkan oleh orang-orang non muslim ataupun yang mau cerai dengan Islam, tapi kok misalnya gini. Makanya Kayak jadi satu-satunya jalan untuk menghindari kebingungan untuk para penuntut ilmu yang baru-baru itu janganlah sesekali untuk masuk ke ranah khilafiyah atau ikhtilaf. Ya. Oke. Boleh, tapi ketika kita sudah mempunyai ilmunya. Betul. Masalahnya kita nggak punya ilmu apa segala macam, wah ikhtilaf, wah salah ini apa segala. Bingung dia. Akhirnya bingung. Makanya daripada kita mencari perbedaan, mending kita mencari persamaan. Ini katanya apa dengar? Kata seseorang lah. Jadi gimana tadi pranikah? Siapa? Hah? Apa yang didapatkan dari pranikah? Mohon maaf ya, ini langsung to the point gitu loh. Nah, kita kan ini mah Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton Bakal Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Itu closing. closing gitu ya. Gimana pranikah?